keempat, mengenai akuntabilitas. Kita sering bertanya-tanya, apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas seringkali disamakan dengan responsibilitas. Padahal kedua hal ini sedikit berbeda. Responsibilitas adalah sebuah kewajiban bertanggung jawab terhadap apapun. Sementara akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atau dipenuhi. Nah, jadi secara sederhana untuk membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas adalah pada laporannya. Jadi di dalam akuntabilitas itu terdapat suatu hubungan. Jadi dari pemberi amanah kepada orang yang diberikan amanah. Nah, orang yang diberikan amanah ini harus memberikan laporan secara jelas pada hasil yang telah dilakukan. Sehingga dalam akuntabilitas, seorang yang diberikan amanah harus berorientasi pada hasil. Jika dia berhasil mencapai hasil yang telah ditargetkan, maka dia akan mendapatkan reward. Sementara jika dia gagal dalam memberikan hasil yang ditargetkan, maka dia akan mendapat konsekuensi yang berupa hukuman. Yang konsekuensinya itu diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Selain itu, akuntabilitas juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja seseorang, baik kinerja yang memberikan amanah maupun kinerja dari orang yang diberikan amanahnya. Seperti itu. Orang PNS harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, baik kepentingan individu, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, maupun kepentingan institusi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan seorang PNS dalam politik praktis. Dan yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Setiap institusi itu memiliki mekanisme akuntabilitas yang berbeda-beda. Jadi misalnya antar satu lembaga dengan lembaga yang lain memiliki aturan dan prosedural yang berbeda-beda. Nah, tapi di setiap institusi akan selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Apa sih indikatornya? Yang pertama terkait kepemimpinan, yang kedua terkait transparansi, selanjutnya terkait integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, yang kelima ada keadilan, lalu keenam kepercayaan, yang ketujuh ada keseimbangan, yang kedelapan ada kejelasan, dan yang kesembilan ada konsistensi. Nah, di lingkungan universitas seperti ketika kita bekerja di kampus, ada beberapa hal yang sudah saya lihat sudah diaplikasikan terkait dengan akuntabilitas. Yang pertama, berusaha ketika ketua program studi berusaha untuk membagikan jadwal mengajar sesuai kompetensi dosen. Kemudian juga adanya transparansi bagaimana metode penilaian pada mahasiswa. Terakhir, yang paling sangat penting adalah terkait konsistensi. Bagaimana seorang ASN mampu hadir secara penuh di kampus tapi dengan secara konsisten gitu. Jadi hadir selalu tiap hari, menyelesaikan tugas tepat waktu dan sebagainya. Lalu hal apa saja yang akan saya lakukan? Yang pertama, mengambil tanggung jawab yang dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang akuntabel, berusaha untuk hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugas hingga tuntas dan sesuai dengan waktunya, mengevaluasi diri atau mengakui jika memang terjadi kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Yang berikutnya menunjukkan sikap mental yang positif
dengan cara berbuat jujur dan bisa dipercaya baik oleh atasan, mahasiswa maupun stakeholder lainnya. Yang berikutnya, membentuk sikap respek dan tidak arogan serta tidak diskriminatif kepada mahasiswa. Dan yang berikutnya lagi, yang paling penting menurut saya adalah mengutamakan keprimaan atau melakukan upgrade diri, belajar terus-menerus dan memberikan semangat kontribusi dan selalu berjuang untuk berusaha menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, memegang kode etik sesuai dengan kode etik ASN yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Demikian jurnal harian saya tentang akuntabilitas. Sampai berjumpa lagi di jurnal harian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.